Bapak Ibu jamaah sekalian, hati ini menjadi modal utama dalam kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Untuk menghadap Allah, modal utama kita adalah hati yang bersih. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 89 Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingat pada hari di mana harta dan anak-anak tidak ada manfaatnya di hadapan Allah. Tidak bisa nanti kita andalkan, wah harta saya sekian-sekian ya Allah, tidak bisa. Anak saya itu 5, semuanya S2, tidak ada bisa diandalkan. Maka yang diharapkan atau dihadapkan kita kepada Allah adalah illa man atallaha biqalbin salim, orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, yang bersih. Maka bagaimana caranya supaya hati kita tidak sampai tergelincir? Ya kita harus lebih perhatian dengan hati kita. Bukankah kita sangat perhatian dengan badan kita? Bagaimana dengan hati kita? Badan kita itu terasa demam sedikit, wah kenapa ya ini ya? Greges, wah kenapa ya? Agak pusing, wah jangan-jangan darah rendah, jangan-jangan darah tinggi, ini kok kemeng, jangan-jangan asam urat. Jadi peka sekali kalau badan kita. Tapi kalau hatinya nggak pernah diperhatikan, ini kok saya tak rasa-rasa kok masih ada sombongnya ya saya ini. Saya ini kok rasanya masih sering ujub. Ini saya kayaknya kok sering iri ya melihat nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Saya kok pelit ya. Saya kok mudah putus asa ya, tidak optimis ya, dan lain-lain. Maka kita harus sering deteksi. Supaya hati ini tidak tergelincir, ya harus dicek terus. Bagaimana Rasulullah SAW menggembleng para sahabat supaya mereka tuh lebih perhatian dengan hati mereka. Karena hati itu raja. Yang akan ditarget syaitan adalah hati manusia. Kalau mempengaruhi satu kelompok, satu komunitas, tidak usah satu persatu, pemimpinnya saja sudah dipegang. Begitu pula syaitan akan fokus kepada hati. Makanya disebut khannas. Min syarril waswasil khannas. Al-khannas yaitu syaitan yang menyelinap ke dalam hati manusia. Jadi kalau dalam kitab Ighatsatul Lahfan min Masaidi Syaitan, Imam Ibnu Qayyim mengatakan jin, ya syaitan dari kalangan jin itu akan masuk ke dalam tubuh manusia melalui aliran darah. Terus ngikutin sampai di hatinya manusia, lalu dia akan berhenti di situ, menyelinap. Dan di situ dia akan mengumpulkan semua data-data otentik tentang kita. Canggih setan itu, luar biasa. Ini orang ini kesukaannya apa ya? Nah, akan saya goda lewat kesukaannya. Dulu Nabi Adam tergelincir sama istrinya karena digoda dari kesukaannya. Apa itu kesukaannya? Wong di surga itu sudah nggak ada yang dibutuhkan lagi kok. Ada nggak yang diinginkan Nabi Adam dan istrinya di surga? Maksudnya itu Allah penuhi semuanya. Tapi apakah masih ada yang diinginkan oleh Nabi Adam di surga? Kira-kira apa, Pak? Istri sudah ada, ya di bawah. Apa kira-kira yang paling diinginkan Nabi Adam di surga? Apa? Keabadian, al-khulud. Orang itu kalau sudah terpenuhi semuanya, nggak butuh apapun, ada satu lagi, yaitu ingin tetap kekalnya dengan fasilitas itu. Dan itu diketahui oleh iblis. Oh, Adam sama istrinya itu sangat senang kalau bisa selama-lamanya di surga. Maka digodanya lewat situ. Ya Adam, kamu tahu nggak Tuhanmu, Tuhan kalian berdua itu melarang kamu makan buah itu. Karena kalau kamu makan, kamu akan kekal di sini. Atau kamu akan menjadi dua malaikat, kekal di sini. Makanya dilarang oleh Tuhanmu, kalau kamu makan, kamu kekal di sini. Setelah itu dia bersumpah, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Saya bersumpah demi Allah, kami ini nasihin. Kalau nasihin itu bukan hanya memberi nasihat, tapi kami ini penasehat. Bukan kami memberi nasihat, tidak. Belum tentu diterima Nabi Adam. Tapi kalau kata-katanya itu, kami ini penasehat, nasih. Bukan nasoha, tapi nasih. Isim fa'il, nasih. Kami ini saya ini seorang juru penasehat. Ulung, saya itu senior, saya lebih dulu hidup daripada kamu. Saya tahu rahasianya. Kalau kamu ingin kekal, makan buah itu. Karena kenapa Allah larang? Karena kalau kamu makan, kamu akan kekal. Nah, iblis tahu apa kesukaan Nabi Adam. Punya datanya, database. Oh, Nabi Adam ini apa. Begitu pula anak cucunya. Jangan meremehkan setan. Setan bisa jadi teknologinya lebih canggih dari kita. Komputernya bisa jadi lebih canggih. Wah, ini Mas Arif. Nama Arif
alamat Jatirejo, istrinya satu, anaknya berapa gitu ya, tulis kesukaannya ini, ya. Terus lemahnya di sisi ini, semuanya ada setan. Dia tahu, akan terus mengintai. Oh ini kesukaannya sama wanita, wah dijebak lewat wanita. Oh ini kesukaannya sama duit, duitnya akan dijebak. Maka hati yang akan ditarget oleh syaitan. Maka bagaimana caranya hati supaya tidak tergelincir? Harus sering diperhatikan keadaan hati. Apakah hati saya ini hidup dan sehat atau hidup tapi sakit? Kalau sakit, sakitnya ringan, sedang, apa parah, atau sudah mati? Harus sering ditanyakan, dideteksi. Setelah itu, oh ternyata masih ada sakitnya ya, suka iri, suka sombong. Berarti harus diobati. Obatnya apa? Al-Quran. Wa nunazzilu ma huwa minal Quran. Apa namanya? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Quran itu syifa, obat. Obatnya hati itu dengan Al-Quran, dengan mengkajinya, mempelajarinya. Jadi intinya bagaimana cara merawat hati? Satu, harus diyakini bahwa hati itu modal kita di hadapan Allah. Yang kedua, harus lebih perhatian dengan hati kita. Yang ketiga, kasih obat, kasih nutrisi, kasih suplemen supaya hati sehat.